Jadi mau nggak mau saya harus naik travel yang ada di sini untuk lanjut ke Labuan Bajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang. Nah, setelah kejadian-kejadian random kemarin, ini sih yang paling random teman-teman. Jadi setelah makan malam, kami tuh ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba ada yang bilang mau ke Kelimutu. Terus mereka itu minta dicarikan mobil sama pihak resortnya, orang hotelnya, dan dapat. Jadi kami akan share cost atau berbagi biaya rental mobilnya itu untuk menuju ke Kelimutu. Sebenarnya mereka tuh bisa aja terbang dari Maumere langsung ke Bali teman-teman, tapi karena mereka pengen ke Kelimutu dulu, akhirnya mereka terbangnya tuh dari ND. Jadi kita mampir ke Kelimutu dulu. Asli sih, supir-supir di Flores ini kakinya nggak pernah sekolah kayaknya. Jadi kami malam itu berangkat nggak sampai 2 jam, 2 jam gitu, 2 jam lebih dikit lah. Kita sudah sampai di pos pembelian tiket masuk di Taman Nasionalnya. Dan waktu trekking ke atas juga kita agak cepet-cepetan karena memang memburu waktu, pagi-pagi sekali. Dan ternyata kita sedang tidak beruntung, dan Kelimutunya lagi kabut teman-teman, jadi kita nggak bisa lihat danau 3 warnanya. Jadi ya udah kita pulang, terus lanjut lagi kita mau ke ND. Nah, itu tuh truk yang dipakai buat jadi angkutan umum teman-teman. Jadi angkutan pedesaan di sini. Nah, itu teman-teman angkutan pedesaannya. Aku dulu pernah naik itu ke Wairebo, seru sih pagi-pagi. Karena teman-teman yang lain tuh harus bergegas ke bandara, saya minta turun di kota ND teman-teman. Dan ya, pagi ini rencananya saya akan melanjutkan perjalanan dari ND menuju ke Ruteng. Dan tadi pagi itu saya sudah pesan bisnya teman-teman lewat telepon ke nomor, nanti nomornya tak tulis ya. Bis ini melayani rute dari ND menuju ke Ruteng teman-teman. Dan untungnya saya itu masih dapat seat walaupun di paling belakang dan pojokan. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Sambil menunggu mobil travelnya datang, aku mau ajak kalian nih jalan-jalan di sekitaran ND ini. Kira-kira ada apa aja ya? Ya, ini saya sedang ada di Kampung Adat Wolotopo. Kampung ini dihuni oleh suku Lio yang masih menghuni hingga saat ini. Dan suku Lio ini adalah salah satu suku besar yang ada di ND. Dan mereka ini masih mempertahankan adat budaya yang ditinggalkan dari nenek moyang mereka pada masa lalu. Selain Kampung Adat Wolotopo, di sini juga ada rumah pengasingan Bung Karno. Ya, Bung Karno itu pernah diasingkan di ND ini selama 4 tahun teman-teman. Sejak tahun 1934 hingga 1938. Dan selama masa pengasingannya, Bung Karno di sini ditemani oleh Ibu Inggit Ganarsi, istri beliau, dan juga Ibu Amsi, mertuanya Bapak Soekarno. Serta Ratna Juami dan juga Kartika, 2 anak angkatnya Pak Karno dan Bu Inggit. Teman-teman bisa menemukan banyak sekali bukti sejarah yang ada di rumah ini. Nah, kalau teman-teman suka banget dengan sejarah, pasti akan senang sekali datang ke tempat ini karena kita bisa lihat langsung nih bukti-bukti sejarah yang dulu ada pada masa di mana Pak Karno diasingkan di rumah ini, teman-teman.
Dan biasanya di sini juga ada pemandu yang akan menjelaskan tentang segala hal yang terjadi di rumah ini pada masa lalu. Dan di belakang rumah itu ada sumur yang biasa dipakai Bung Karno untuk bersih-bersih dan juga mengambil air wudhu. Dan sewaktu saya ambil air wudhu di sini, wah itu airnya tuh adem banget, maknyus gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian datang ke sini, cobain deh cuci muka di sini, pasti aduh seger banget dah. Dan di sini juga ada ruang yang dipakai oleh Bung Karno untuk sholat serta semedi biasanya teman-teman. Nah kalau kalian ada kesempatan dan dibolehkan, cobain deh. Di sini tuh tenang banget rasanya teman-teman. Dan di Ende ini banyak sekali tempat sejarah yang bisa kita temui untuk melihat jejak masa lalunya Bung Karno ketika diasingkan di kota ini. Salah satunya adalah ini nih, Serambi Soekarno. Serambi Soekarno ini lokasinya ada di Rumah Biara Santo Yosef yang ada di Kota Ende, dan di sini banyak sekali buku-buku dan juga foto-foto ketika Bung ada di sini teman-teman. Di tempat inilah dulu Bung Karno senang sekali membaca dan juga berdiskusi dengan para biarawan. Selain sebagai seorang tokoh negara, Bung Karno juga ternyata seorang pelaku dan pecinta seni. Dalam pengasingannya di Ende, Bung Karno ini mendirikan sebuah perkumpulan pertunjukan sandiwara, namanya Kelimutu Tonil Club. Nah, di percetakan Arnoldus inilah beliau biasanya mencetak tiket-tiket yang dipakai dalam pertunjukan. Dan buat saya datang ke Ende itu seperti membuka lembar demi lembar sejarah masa lalu teman-teman. Wah, kalau kalian senang sejarah, datang deh ke sini. Masih ada salah satu tempat lagi yang akan saya tunjukkan ke teman-teman di dekat lapangan Ende. Ini adalah Taman Perenungan Bung Karno. Di tempat inilah, di bawah pohon sukun ini, dulunya Bung Karno sering merenung teman-teman. Dan di bawah pohon sukun inilah Pancasila yang menjadi dasar negara kita itu lahir teman-teman. Dan pohon sukun ini jumlah cabangnya tuh 5, hanya 5, sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Dari Ende saya belajar banyak sekali sejarah dan semoga saja sejarah ini nggak akan hilang ya. Mas. Cium. Ya? Asik. Ini udah dijemput teman-teman. Aku dapat seat nomor 14. Luas sih ininya juga. Nah oke teman-teman, ini travel yang akan membawa saya dari kota Ende menuju ke Ruteng sudah datang. Tadi tuh saya pesennya dadakan dan untung saja masih ada satu bangku tersisa di paling belakang. Namanya Travel Gunung Mas dan dia tuh punya rute di sepanjang Trans Flores teman-teman. Dan pemberangkatan dari Ende menuju ke Ruteng ini sehari itu ada sekali saja kalau nggak salah ya. Dan ini saya duduk paling belakang, tadi ditawarin, Mas kalau mau depan itu berangkatnya besok pagi, tapi ya sudahlah, saya pengen segera lanjut teman-teman. Kayaknya sudah kelamaan ini jalannya ini ya. Dari kemarin yang kembarnya Borneo belum pulang-pulang itu hingga sekarang. Jadi di sini ada sekitar 1, 2, 12, 14. Nah aku tuh seat yang paling belakang, nomor 14. Tadi pengen di depan sih cuma. Nah besok tuh ada di depan, cuma nunggu lagi. Males. Oh lanjut lagi teman-teman. Ya sudah. Ini seatnya aku di paling belakang. Ini di atas ban kayaknya. Jadi ya mohon maaf nanti kalau agak mual. Ini ada speaker di sini. Ada speaker, ada lampu baca, ada lover AC. Ini ada lover AC yang kayak gini, ditutup. Nah, seatnya sendiri sih lumayan nyaman ya. Ini seatnya rimba kencana, bisa di reclining, terus ada ini armrestnya. Yang belakang itu ini baggage. Storage bagasi di sana. Ya ini. Di sini tuh ada dari Ende ke Ruteng, Ende Labuan Bajo kalau nggak salah. Atau Ende Maumere juga ada kalau nggak salah. Nanti nomor kontak ininya aku taruh di bawah ya, nomor kontak agen di Ende-nya.
agen ND, agen Labuan Bajo, agen Maumere, nanti saya taruh di bawah. Dan ini suasana pagi di kota ND teman-teman. Itu ada monumen Pancasila di depan. Karena ND ini adalah tempat di mana Bung Karno menemukan atau dapat inspirasi untuk lahirnya Pancasila. Dan travel yang kemarin kami sewa dari Maumere ke Kelimutu terus ke ND itu gila sih emang, kewenceng. Tapi kencengnya mereka tuh gini loh, kenceng tapi nyaman gitu, nggak tahu gimana ya cara mendeskripsikannya. Kan ada juga tuh orang nyetir kenceng tapi amburadul gitu ya. Jadi kita mual. Nah kemarin mereka itu kenceng tapi yang di dalam tuh pada bisa tidur gitu. Nah itu adalah skill yang mungkin nggak bisa dipelajari banyak orang dan mungkin butuh waktu dan pengalaman teman-teman. Dan travel yang kami sewa kemarin dari Maumere menuju ke ND itu harganya 1 juta. Nah itu kita bagi 5 orang, jadinya satu orang tuh 200.000. Itu sudah dianterin ke Kelimutu, tungguin terus dianterin lagi ke bandara di ND teman-teman. Ini kita masih keliling-keliling sebentar untuk menjemput beberapa penumpang yang akan melakukan perjalanan juga dengan travel ini dari ND menuju ke Ruteng teman-teman. Jadi ya mari kita nikmati aja suasana pagi di kota ND. Kelurahan Pondekori. Rumah pengasingan Bung Karno di sana teman-teman. Pantai Kota Raja. Ada taman. Sayang rumahnya nggak kerawat. Lalu lokasinya bagus. Ini pelabuhan ND itu, Port of ND teman-teman. Di situ kapal-kapal berlabuh. Lapangan ini teman-teman, dan di sana itu pohon sukun yang tempat Bung Karno. Nah itu pohon sukun tempat Bung Karno menyepi. Di situ ada logo Garuda Pancasila. Dan ini taman perenungan Bung Karno di ND di sini. Nah itu taman renungan Bung Karno. Ini ada beberapa, ada rumah adat sini kalau nggak salah ini. Dan tepat jam 8:15 waktu Indonesia Tengah kami memulai perjalanan menuju ke Ruteng teman-teman. Dan sepanjang perjalanan ketika keluar dari kota ND kita akan dihiasi oleh pemandangan seperti ini. Nah oke teman-teman, sepanjang perjalanan kita nanti akan melintasi beberapa tempat ya. Dan di sana itu ada namanya Pulau ND yang di ujung kejauhan itu teman-teman. Mungkin nama Kabupaten ND ini diambil dari nama pulau itu teman-teman. Dan ini ada salah satu penumpang yang ingin ikut ke Ruteng teman-teman. Tapi ternyata walaupun kursi-kursi di depan saya ini kosong,
ternyata sudah dipesan orang. Jadi mereka akan naik sepanjang perjalanan dari ND menuju ke Ruteng ini. Ada beberapa pemberhentian atau mereka janjian di mana gitu, nanti drivernya akan berhenti di situ untuk jemput orangnya. Jadi buat teman-teman yang mau pesen travel ini, pesen dulu ya, jangan langsung naik di pinggir jalan, nanti gak akan dapat tempat seperti Ibu Tari itu kan, kasihan. Kalau nggak salah itu ada juga bis dari ND menuju ke Ruteng. Dan ini kalau teman-teman lihat jalanan di sebelah kiri itu banyak yang kena abrasi ya teman-teman, karena memang jalanannya ini pas banget di pinggir laut. Nah kalau ombak sedang besar mungkin dia akan dihantam ombak dan kena abrasi. Makanya di sepanjang perjalanan tadi kalau nggak salah lagi banyak pembangunan nih teman-teman. Di jalanan itu di Papras, bukit yang sebelah kanan itu di Papras, dan jalanannya akan dilebarkan ke sebelah kanan. Dan di sebelah kirinya itu diturap, jadi nanti air laut tuh nggak menghantam langsung ke tanah, jadi ada penangkal ombaknya gitu teman-teman. Di sebelah kanan kirinya tebing dan jurang, ini lagi di Papras. Perbaikan di sini sepertinya emang daerah rawan longsor, makanya di Papras tebingnya dilebarin jalannya. Sedang ada proyek pengerjaan. Pelebaran jalan ya. Karena kalau kita lihat yang tadi itu pasti pinggir tebing bener kan jalannya. Jadi mungkin biar nggak abrasi dibikinlah seperti ini. Ceritain guys. Nah kayak gitu. Jadi yang listriknya masih di tengah jalan karena jalannya dilebarin. Nah kan, ada yang teleponnya di tengah jalan. Nah nantinya dibuat kayak gitu tuh teman-teman. Nah, ada pagar pembatasnya gitu supaya nggak longsor. Masih banyak alat-alat berat yang bekerja. Jalanan biasa lagi. Jadi lapangan bola aja pinggir laut ya, enak banget ya. Makanya soalnya trip ini juga nggak ada unpredik teman-teman, nggak kita rencanakan sebelumnya. Kemarin sama Pak di jalan gitu, tadinya mau langsung pulang kemarin sampai Surabaya kan, tapi kenapa tiba-tiba lihat kapal Dharma Kartika 5 tertarik, jadinya ya makin jauh jalannya sampai di singgah di Nusa Tenggara ini teman-teman. Ya udah, ini Nusa Tenggara Timur. Besok rencananya akan nyambung ke Nusa Tenggara Barat. Oke, mari kita nikmati pemandangan sekitar sini sepanjang perjalanan. Ini asli paling belakang itu bumpy banget, anjurutan-anjurutan. Makanya selalu saya menghindari duduk paling belakang. Soalnya kalau saya naik bis ke Ruteng dulu itu sampainya sore. Terus dari Rutengnya sudah nggak ada kendaraan menuju ke Labuan Bajo. Jadi mau nggak mau saya harus overstay di di Ruteng. Nah, kalau ngetrip sendiri seperti ini tuh budget terberatnya adalah budget paling banyaknya adalah di penginapan, karena kita nggak bisa sharing kan. Kecuali di tempat-tempat tersebut ada hostel gitu, jadi kita bisa sharing dengan yang lain. Kalau enggak ya harus bayar sendiri. Nah itu biasanya budgetnya seperti itu. Nah karena budget sudah menipis, ini ada bis-bis. Nah itu ada bis-bis yang melayani dari Ruteng menuju ke ND. Dulu Pak Dewi Wildani naik itu tuh kalau nggak salah.
Nah oke teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanan lagi dan saatnya muterin backsound kesayangan kalian semua. Tereret, tereret, let's go. Penumpang naik dari daerah sini teman-teman. Gue tahu daerah mana ini. Aduh kasihan adanya ditinggal mamanya. Dan di daerah Bangga Jawa ini kita akan melihat satu tempat namanya Bluestone Beach atau pantai dengan batuan warna biru. Memang batu-batuan di pantai ini tuh warnanya biru teman-teman, dan itu biasa ditambang oleh masyarakat lokal untuk dijual sebagai batu hias. Nah pantainya seperti ini teman-teman, hamparan pantai ini tuh batunya warna biru seperti itu. Dan cantik banget sih kalau menurutku, dan ini tuh bisa jadi batu hias ya. Tapi kalau dari pendapatku pribadi sebenarnya yang ada di alam ya udah gitu ya, biarin di alam gitu. Nanti kalau ditambang terus-terusan dengan cara yang masif pasti akan habis juga lama-kelamaan gitu. Dan ya semoga saja hal itu tidak terjadi ya teman-teman, supaya kalau kalian datang ke ND nanti bisa lihat juga pantai Bluestone Beach ini. Dan di daerah Nanggapada ini banyak banget yang naik penumpangnya teman-teman. Mungkin mereka pesennya rombongan kali ya, dan bisnya langsung penuh. Langsung penuh teman-teman. Ada beberapa suster juga, dan masyarakat-masyarakat di timur yang setahu saya ya, mereka itu akan hormat kepada suster, kepada tentara gitu. Mereka akan sangat menghormati itu.
Tadi aja ketika melihat suster keluar dari gereja, mereka yang udah dalam bis pun, dalam mobil pun keluar untuk membantu barang bawaannya. Wah, menarik sih ini teman-teman. Ini tuh seperti di pondok ketika ada Mbah Yai lewat, itu kan biasanya pada baris gitu ya, baris di depannya menghormatin gitu. Nah kalau lihat seperti ini kan kita adem gitu ya. Kadang kalau dengerin ceramah terus berapi-api banget itu kadang agak kurang sreg gitu rasanya dengan hati yang paling dalam. Di travel Gunung Mas ini sebenarnya ada AC-nya teman-teman, tapi rasanya memang kurang dingin sih. Udah gitu, yang bangku depan, bangku driver itu kanan kiri jendelanya dibuka. Wah itu makin bikin AC-nya nggak dingin teman-teman. Sementara udara di ND ini lumayan panas teman-teman pas siang ini. Jadi ya sedikit keringetan lah ya. Dan di depan ini adalah bis-bis yang melayani rute dari ND maupun dari Maumere menuju ke Bajawa teman-teman. Dulu ketika pertama kali backpackeran di Pulau Flores, saya itu sempat agak gimana gitu. Waktu pertama kali lihat bis-bis itu, di belakangnya itu digantungin motor teman-teman. Jadi motor tuh diikat di bagian belakang bis, terus penumpangnya naik di dalam atau dia juga bisa ngirim. Dulu pernah saya waktu itu touring. Waktu pertama datang ke sini tuh sewa motor di Labuan Bajo, terus saya bawa motoran riding ke Flores Timur. Pas sampai di Larantuka saya kirim lewat bis ini. Mungkin akan di estafet gitu ya, dari Larantuka ke Bajawa, dari Bajawa ke Ruteng, dari Ruteng ke Labuan Bajo. Jadi ganti 3 bis teman-teman. Tapi mungkin sekarang akan lebih gampang ya kalau teman-teman pengen touring Trans Flores ini, kalian bisa naik kapalnya DLU ke Labuan Bajo, habis itu kalian touring nanti sampai ND atau sampai Maumere, kalian bisa pulang lagi naik kapal ke arah barat gitu teman-teman. Atau kalian juga bisa dari Labuan Bajo kalian touring sampai ke Larantuka. Nah nanti dari Larantuka naik ferry ke Kupang. Nah dari Kupang bisa naik Dharma Kartika 5 untuk pulang ke Surabaya. Atau kalian bisa singgah Sumba dulu ya untuk explore Sumbawa, itu menarik sih teman-teman. Kita cobain apa ya nanti ya. Saya juga lagi kangen motoran nih, udah lama banget gak motoran teman-teman. Banyak yang naik dari daerah sini teman-teman. Mari satu Pak, itu satu sebentar ini. Masuk deh. Bila berarti ini kita lepas penumpang banyak-banyak nih. Marah. Nah, jam 12:12 kita masuk di daerah Aimere. Nah, dari Aimere ini juga ada dermaga ferry yang melayani rute dari Aimere menuju ke Kupang, teman-teman. Konon kabarnya di Aimere ini juga diproduksi sopit renak di daratan Flores. Bener gak ya? Kata teman-teman saya memang sopi dari Aimere ini keras dan enak katanya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, sopi ini adalah minuman keras khas daerah lokal sini teman-teman. Biasa dibuat dari pohon tuak atau pohon aren.
Biasanya dijual di pinggir-pinggir jalan, ditaruh di tempat botol air mineral bekas. Saya dulu pernah ketipu teman-teman. Pas bensin saya habis, saya mampir ke tempat jualan itu, terus pas beli, pas sudah buka jok motor gitu mau isi bensin, si ibunya ketawa. Mas, ini bukan buat motor, ini buat diminum. Halo teman-teman, jam 12:17, aku mau makan dulu di sini, istirahat di daerah Aimere ini teman-teman. Ada tukang bakso, ada masakan Padang. Saya mau makan sini aja. Dan di samping warung makannya tuh langsung ke laut guys, di belakangnya. Ada sound the ship lagi mencari makan. Hai. Dan di ujung sana itu adalah dermaga kapal ferinya, dan tiap hari Rabu dia akan berangkat dari Aimere menuju ke Kupang jam 8 pagi. Dan feri ini jadwalnya hanya ada sekali seminggu ya teman-teman. Dan latar belakang di sana itu sepertinya Gunung Inerie yang ada di Bajawa itu teman-teman. Di sini air mineralnya mereknya Ruteng teman-teman, 600 liter. 600 ml kalau liter sih. Tadi makan di sini pakai ayam sama ati 40.000. Kita masih istirahat di sini. Nggak tahu sampai Ruteng jam berapa, terus nanti connect ke Labuan Bajunya jam berapa. Jam 1 siang kita meninggalkan rumah makan di Aimere teman-teman. Nah, dari Aimere ini kami akan melanjutkan perjalanan kembali melintasi Trans Flores menuju ke Borong. Nanti dari Borong kita akan naik ke daerah Golomoni di Danau Ranamese, dan itu tempatnya dingin banget. Beberapa kali lewat situ pasti kehujanan. Tapi kabutnya asik sih, damai gitu rasanya.
Nah, oke teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai di gerbang Danau Ranamese yang ada di Taman Wisata Alam Ruteng. Daerah ini lumayan dingin karena terletak di ketinggian, teman-teman. Lokasi tepatnya itu ada di Desa Gololoni, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, dan kawasan ini dikelola oleh BKSDA NTT. Danau Ranamese ini diapit oleh Gunung Madosawu dan juga Gunung Ranaka, teman-teman. Dan ini adalah tempat yang cocok buat teman-teman yang suka banget ke alam atau pecinta alam. Nah, karena di sini cuacanya tuh enak banget, sejuk, hening lah pokoknya, teman-teman. Jadi pas banget buat tempat healing-healing. Wah. Saya diturunin di sini, teman-teman, karena katanya dari pihak Gunung Masnya bisnya udah penuh yang ke Bajul. Jadi mau nggak mau saya harus naik travel yang ada di sini untuk lanjut ke Labuan Bajo. Tadi kata bapaknya harganya 120, tapi nggak tahu di sini katanya 150. Kata mana yang bener? Nah, halo teman-teman, selamat sore. Sekarang jam 4 waktu Indonesia Tengah. Sekarang aku sudah ada di Ruteng dan ini nggak tahu kenapa tiba-tiba saya diturunin di sini sama Gunung Masnya. Tiba-tiba sampai sini diturunin, terus disuruh naik travel yang dari belakang ini, nggak tahu si bapaknya. Alasannya tadi katanya mobil yang ke Labuan Bajonya sudah penuh. Tapi kenapa mereka tidak bilang dari kemarin ya? Gitulah perjalanan kita, nggak pernah bisa prediksi nanti di depan seperti apa. Ya, di sini masih nunggu travel yang di belakang ini untuk nanti jalan, katanya jam 4:10. Tadi kata si bapak harga tiketnya 120, tapi kata si mamangnya travelnya
Harga tiketnya 150. Ini ada bis-bis yang dari Ruteng menuju ke Ende kalau nggak salah. Nah oke teman-teman, ketika sampai di Ende, tiba-tiba si bapak memberhentikan mobilnya dan saya disuruh turun. Hanya saya aja teman-teman dari 14 orang penumpang. Katanya mobil yang melayani rute dari Ruteng menuju ke Labuan Bajo itu sudah full dari kota Rutengnya. Dan ternyata mobilnya ganti teman-teman di sini. Jadi rutenya tuh memang Ende ke Ruteng, terus nanti ganti mobil Ruteng ke Labuan Bajo. Jadi akhirnya timbul niat untuk overstay di Ruteng teman-teman. Apa kita jalan-jalan ke Wairebo lagi ya? Wah. Oke lah, kita cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam kembara.